Halo Sobat Inspirasi, selamat malam. Malam hari ini kami sudah berada di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya ada di Cafe dan Resto Sempana. Baik, pada malam hari ini kami akan mengulik tokoh inspiratif yang akan kita angkat. Dan siapakah tokohnya? Mari kita sama-sama saksikan podcast berikut ini. Baik Sobat Inspirasi, sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai sosok Bang Rangga, saya meminta kepada Sobat Inspirasi sekalian untuk subscribe SCPD Channel dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta layanan kami bisa didengarkan melalui streaming musik online, Spotify dan juga Apple Podcast. Bang Rangga Babuju, salam. Bang Rangga nama aslinya siapa kok? Ini ya, kami taunya hanya Rangga Babuju saja. Ya, nama asli saya Julhaidin. Julhaidin. Yap. Kenapa menjadi Rangga? Dulu ceritanya saya memilih kuliah di Makassar. Makassar, oke. Nah, kebetulan kuliah di Makassar, saya tidak kenal siapapun di sana. Tidak ada keluarga waktu itu yang saya tahu kuliah dan menetap di sana. Sehingga khawatir kenapa-kenapa. Pas turun dari kapal, pokoknya Rangga itu udah Bima gitu. Okay. Saya laki-laki dan Rangga itu identik dengan Bima. Jadi kalau saya kenapa-kenapa, ya orang tahu, wah Rangga anak Bima. Oke. Lalu ada ekornya Babuju, kenapa Babuju? Nah, kalau Babuju itu tahun 2009 saya pulang, 2008-2009 saya pulang, lalu kemudian saya melihat teman-teman di Bima ini rata-rata diskusinya itu masih non literasi. Akhirnya lalu kemudian kebetulan ada koleksi buku, terus saya ajak beberapa di antaranya untuk baca, diskusi. Lalu kemudian kami sepakat, kenapa nggak kita bikin komunitas literasi? Komunitas literasi. Ya, terus Babuju itu saya dapatkan nama itu pada saat kuliah di Makassar, Bang. Ada namanya di sana Lontara Gua Talo, di situ ditulis Tanah Parancuhi. Tanah Babuju Mamuju gitu. Jadi ternyata Babuju itu gundukan tanah. Nah, lalu kemudian inilah yang menginspirasi saya untuk mengambil kata itu sebagai nama komunitas. Jadi komunitas. Ya. Harapannya sih. Terima kasih, Mas Bro. Harapannya teman-teman yang terlatih yang di komunitas Babuju itu agak sedikit lebih paham, lebih terbuka, lebih welcome dan lebih menonjol. Istri dan anak saya juga pengen. Boleh berkenan untuk dibagi kepada Sobat Inspirasi? Ya, kebetulan. Kenapa harus ketawa? Ya enggak, awalnya ke Makassar itu saya berpikir saya kuliah aja. Ternyata jodoh saya dari sana. Gitu. Dapat jodoh di sana. Ya. Teman kuliah berarti? Ya bisa dibilang teman kuliah, junior lah istilahnya, junior. Lalu kemudian kami menikah di Bima, tapi ketemunya di Makassar. Padahal sama-sama di Bima. Karena orang tuanya, ibunya Makassar, bapaknya Bima. Selama di Bima nggak kenal, sampai di sana baru kenal, pulang-pulang menikah. Gitu. Jadi berangkat kuliah langsung dapat jodoh di sana satu paket ya. Anak udah berapa Bang Rangga? Anak 2 alhamdulillah. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki dan semua lagi pesantren. Jadi mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Baik. Harapannya begitu. Sobat Inspirasi, satu lagi yang unik dari Rangga Babuju adalah penampilannya yang selalu tampil dengan rambut gondrong. Bisa dijelaskan? Rambut gondrong ini sebenarnya di awal saya di awal pulang itu nggak gondrong, tapi memang kuliah ya biasalah gitu kan, anak kuliahan identik gondrong. Pulang saya nggak gondrong, apalagi di awal kepulangan itu saya diminta untuk ngajar di MKDU. Lalu kemudian di tahun 2010 tuh kok saya kemana-mana ngajarin, mendidik, melatih teman-teman untuk lebih analisisnya lebih tajam, tapi dilihat sebagai laki-laki gondrong tuh kayak orang gondrong tuh kayak ilfil gitu orang-orang. Nah, saya ingin merubah gitu, bahwa sebenarnya jangan dilihat dari sisi penampilan gitu. Nah, makanya ya sudah, saya harus gondrong kayaknya. Berarti ada sesuatu yang ingin ditonjolkan dalam hal ini. Identik tadi rambut gondrong dengan mungkin bahasanya preman atau orang yang tanda kutip, tapi Bang Rangga menunjukkan dengan rambut gondrong dengan istilah kata ya sikap dan perilaku yang baik gitu ya. Saya hanya ingin menunjukkan satu saja, bahwa jangan melihat sesuatu itu dari penampilannya. Itu saja intinya. Itu dia. Tidak takut sama stigma dianggap preman lah, atau mungkin tanda kutip yang saya bilang tadi buruk, itu nggak takut sama stigma masyarakat terkait itu? Iya, di awalnya terstigma, tapi
kan kita harus tunjukin karya. Baik. Kita harus melawannya dengan karya. Itu prinsip saya. Pasti saya terstigma orang yang tidak mampu diurus dan lain sebagainya. Tetapi kalau dengan karya, ya mungkin paradigma orang berubah. Baik. Sobat Inspirasi, saya lebih mengenal Bang Rangga Buju ini sebagai sosok atau aktivis di dalam bidang sosial dan budaya. Tapi belakangan ini saya lebih tahu lagi beliau ini terkait ada di bidang entrepreneur, ada di influencer, dan bahkan politik, ataupun juga saat ini mungkin nanti akan ada rahasia sedikit yang akan saya kulik ya terkait posisi beliau ini terakhir. Bagaimana? Memang udah direncanakan seperti itu? Sebenarnya ini yang jarang saya publis ke publik. Saya bangun publik itu karena dulu karena anak pertama perempuan, lalu kemudian lahir anak kedua, itu sebenarnya ini bagian dari istilahnya itu bagian saya berjanji kepada Tuhan. Kalau saya dapat anak laki-laki, maka saya akan wakafkan diri saya untuk masyarakat. Karena ini juga kaitannya dengan kebudayaan kita, bahwa anak siapa pasti bapaknya disebut. Nah, saya khawatir karena eranya sekarang berbeda dengan era kita dulu, Bang. Jadi saya ingin membentuk bahwa si A ini anaknya Rangga gitu, dan saya sebagai bapaknya harus bermanfaat untuk orang banyak, harus baik untuk orang banyak, sehingga anak saya tidak terlantar nanti kelak. Luar biasa. Kalau kayak gitu dengan tadi mungkin stigma dalam tanda positif, sebenarnya Bang Rangga ingin dikenal sebagai sosok apa sebenarnya? Saya sebenarnya memang meniatkan diri itu sebagai pemantik. Saya kuliah di Makassar, lalu kemudian lanjut juga kuliah di Mataram. Saya melihat keadaan dunia di luar daerah itu kok cepat mereka tumbuh, cepat mereka berkembang. Kenapa daerah saya enggak gitu kan? Dari situ saya mencoba menganalisa, ternyata ya kita butuh sosok, kita butuh orang yang diteladani, orang yang didengarkan. Maka saya kemudian mengorbankan diri, mewakafkan diri lah lebih kurangnya, mewakafkan diri untuk menjadi itu. Jadi saya memantik aja. Luar biasa pemirsa, mewakafkan diri menjadi pemantik ya untuk tapi generasi. Jangan lupa tentunya. Selama 10 tahun karena istilahnya saya mewakafkan diri, saya berjanji kalau anak saya lahir dan itu disebut itu selama 10 tahun saya janji 10 tahun saya wakafkan diri gitu. Nah, sekarang 2020 udah tahun terakhir ya mewakafkan diri. Saya harus kembali. Aktivitasnya apa yang sekarang yang benar-benar Abang lakukan? Ya, sekarang lebih ke pembinaan anak-anak muda untuk untuk entrepreneur, membangun, karena era milenial itu saya pikir tepat lah membuka ruang buat teman-teman ini. Artinya mereka harus disupport, mereka harus dimunculkan. Kalau kemarin sebut anak kreatif pasti orang nyebut Rangga pasti ya identik lah. Sekarang enggak lah. Saya udah lepas saja. Seperti itulah. Baik Bang Rangga, kita akan mengulik lebih jauh lagi nih mengenai sosok Bang Rangga. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sosok Bang Rangga sudah melekat dengan istilah kata aktivis di bidang sosial dan budaya, dan membawa nama Babuju yang tadi sudah disebutkan adalah komunitas Babuju. Apa itu komunitas Babuju dan apakah sampai sekarang masih ada? Ya, komunitas Babuju itu sampai sekarang insya Allah masih ada. Teman-teman. Cuman kami hampir 3 tahun, 4 tahun terakhir memang tidak lakukan kaderisasi. Biasanya ada kaderisasi dan itu kaitan dengan literasi dan analisis gitu, kaitan dengan pembangunan. Karena kenapa stigma yang terbangun di sini kan organisasi itu ya hanya untuk hanya sekedar biasa-biasa aja lah, atau ujung-ujungnya juga kerja. Nah, teman-teman juga berpikir, Bang, bagaimana caranya kira-kira minimal anggota itu hidup lah dari keringatnya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang hampir semua teman-teman Babuju sudah istilahnya asap dapurnya mengepul. Asap dapur mengepul. Tapi dari situ bisa dilihat atau bisa bakat alami mereka tuh untuk berorganisasi, untuk menjadi seorang yang memang bermanfaat buat orang lain. Di situ didapatkan gitu ya. Sudah hatam ya, baik. Lalu menjelma menjadi Babuju Care Center. Nah, Babuju Care Center ini sebenarnya awalnya itu kami menyadari kaitan dengan BPJS waktu itu. BPJS? Ya, BPJS. Jadi pemerintah ini kan dia ada BPJS 2 tahun gratis itu loh. Jadi orang mendaftar dan tidak bayar di awal-awal BPJS. 2 tahun pertama dulu waktu itu ya? Dan saya nggak tahu, hampir yang kami dapati di desa-desa, di kelurahan-kelurahan itu orang-orang tua gitu, orang-orang sakit itu takut membayar. Nah, akhirnya ya sudah, kita peduli deh.
kita bentuk namanya Babuju Care Center, ngantarin orang-orang yang takut ini ke sana. Supaya kita tidak diribetkan nanti suatu waktu gitu. Lebih pada pendampingan, memberikan edukasi terkait manfaat dari BPJS itu, bahwa BPJS itu ternyata seperti ini gitu ya, tidak ternyata, seperti stigma. Iya, ternyata berjalan waktu banyak nih teman-teman di luar, Bang. Kenapa nggak ini aja bantu orang-orang yang benar-benar nggak ada, kami siap, gitu kan dari luar. Akhirnya muncullah pendampingan sosial kemanusiaan yang untuk mereka-mereka yang sakit, yang ada kriterianya, Bang. Benar-benar miskin, benar-benar dia ada duitnya, tapi anaknya sekolah, gitu kan. Artinya kan harus dikorbankan nih. Apakah korban anaknya sekolah atau korban dia yang sakit terus gitu kan. Nah, kalau menjalankan aktivitasnya itu kan pasti butuh biaya. Itu bisa diceritakan dari mana biayanya? Kalau biaya di awal-awal itu kan ada Babuju Care Center, kami punya donatur tetap. Tapi dan itu person. Atau ini jadi person. Kadang-kala kan teman-teman donatur nanya, enggak kegiatan apa lagi Babuju Care Center? Ada pasien enggak? Ada rezeki ini dikit. Nah, terus dikonfirmasi, enggak, itu dibagi dua ya, buat teman-teman operasional. Nah, itu yang setengahnya sampaikan titip salam hormat saya, doain saya, gitu. Seperti itulah kira-kira. Oh, baik kalau begitu. Nah, itu kami di situ tuh geraknya dulu. Sampai akhirnya di banjir 2016, 2016 yang banjir waktu itu sangat besar ya. Full tuh. Wah, berarti Babuju Care Center benar-benar eksplor semua energi, eksplor semua sumber daya yang ada untuk bisa memberikan pendampingan, bantuan segala macam. Hampir seperti itu. Kami semua anggota di Babuju Care Center menjadi korban sekaligus ya kami jadi relawan. Menjadi pihak atau relawan yang harus membantu korban yang lain juga berarti. Luar biasa. Gimana mereka semangat itu mereka dapat dari mana? Mungkin di saat mereka down seperti itu, tapi bisa diberikan. Sebenarnya Babuju Care Center itu tidak semuanya anggota Babuju, hanya sebeberapa saja karena ini persoalan jiwa, ini persoalan jiwa lah istilahnya. Karena ada sebagian teman-teman itu yang senang di wilayah itu, ada teman-teman yang senang di seni, ada juga yang senang di wirausaha gitu. Jadi saya mencomot yang jiwanya memang ke situ, suka bantu orang, baperan, nah sudah ke sini gitu. Seperti itulah. Lalu mereka manggil teman-temannya dan mereka siap gitu. Karena kan ya tidak hanya pada saat 2016 waktu banjir saja, tapi dari sebelum itu mereka udah gabung. Karena posisi Bang Rangga di sini sebagai founder dari komunitas Babuju lalu menjadi Babuju Care Center, berarti memang di situ posisi benar-benar menjadi leadership sekaligus mungkin Babuju Care Center itu bagian. Bagian dari komunitas Babuju. Komunitas Babuju itu payung, Bang Jamal. Payung. Selain Babuju Care Center apa lagi? Ya, ada yang namanya Lensa Muda Babuju. Lensa Muda Babuju. Lensa Muda Babuju itu lembaga analisis pembangunan daerah. Dan ini biasanya di penelitian. Kami bermitra dengan LIPI sejak tahun 2012. Kami bermitra dengan LIPI dan sudah berapa kali lah dengan Bapeda juga jalan. Terima kasih Mas Bos. Sekarang Mas Bos, saya tadi Mas Bro. Lalu minum kemudian, dulu pemirsa. Ya, saya juga haus. Lalu kemudian selain Lensa Muda Babuju, kami juga punya Babuju Mandiri. Babuju Mandiri, itu fokus di bidang apa? Babuju Mandiri ini lebih ke wirausaha. Lebih ke wirausaha, lebih ke membangun ekonomi kreatif. Ya seperti itu. Dan ini pendampingan. Betul. Nah, ini juga yang terkait pertanyaan berikut udah disebutkan Babuju Mandiri. Yang tadi mau saya tanyakan karena memang udah disebut adalah Bang Rangga juga ini kami kenal, kami lihat, kami juga membaca berbagai media sosial memunculkan diri sebagai wirausaha. Entah itu wirausaha untuk diri sendiri atau memang dengan komunitas. Nah, di sini celakanya saya, Bang. Ya, celakanya Bagaimana bisa celaka? Ya, menyesal? Bukan. Niat awalnya kan saya memantik. Jadi memantik, jadi saya bangun dulu apa gitu kan, kecil-kecilan. Supaya orang lihat, oh iya ya, gimana ya caranya? Bisa nggak kami dibantu, diajarin, dilatih, dan seterusnya gitu. Nah, usaha saya dianggap tidak konsisten. Padahal saya pemantik. Awalnya lele, sekarang udah nggak lele lagi, kopi gitu kan. Terus sekarang kopi mulai jarang-jarang lagi, terus yang lain. Nah, maksud saya niat awal saya memantik dan itu konsisten saya lakukan ketika saya bangun lele. Terus ada beberapa teman-teman juga yang main di lele, ya sudah tinggal dampingi. Karena sudah ada, maka saya harus berhenti. Kalau enggak branding, kasihan teman-teman yang baru bangun. Saya hanya jembatani aja, misalnya Bang Jamal nih gitu.
bisnis kopi. Betul, betul. Saya awalnya kopi, Bang Jamal terinspirasi lalu buka bisnis. Ya sudah, ketika ada yang beli di saya, oh iya kami sudah ndak ada di Bang Jamal gitu. Jadi orang kesini. Betul. Berarti nggak salah ya, Bang Rangga dikenal sebagai pelopor dari UKM Kota Bima. Yang memang kami lihat dalam beberapa waktu terakhir ini perkembangan peningkatannya sangat signifikan naik UKM khususnya di Kota Bima. Kalau pelopor oke, tapi kalau pengusaha ini jadi masalah, Bang. Saya dianggap banyak uang masalahnya. Tapi pada kenyataan banyak uang kan? Banyak rezeki. Banyak rezeki. Nah, bukan banyak uang. Apa yang Anda dapat Bang dari situ Bang? Itu kembali lagi tadi. Saya dikenal, lalu kemudian saya berharap saya didoakan sebagai orang baik. Nah, anak saya nanti besar, lalu kemudian ya karena di Bima ini kan selalu menyebut nama bapak ketika sosok seorang anak. Yang saya dapat sebenarnya saya tidak punya musuh dan saya tidak memusuhi siapa saja. Sehingga kemana-mana itu ya kalau diuangkan memang banyak. Karena ada orang, Bang singgah bawa beras karung gitu kan, Bang singgah bawa ayam banyak gitu. Jadi keluarga saya di mana-mana di Bima. Alhamdulillah di situ. Makanya rezekinya yang banyak. Betul. Gimana pandangan Abang ke depan untuk UKM di Bima, khususnya Kota Bima? Ya, kalau UMKM di Bima, alhamdulillah Bang, meskipun tidak semua UMKM itu, wah itu Rangga Babuju itu binaan, enggak lah. Jadi UMKM di Bima ini karena memantik, akhirnya muncul ide masing-masing dari teman-teman, kemudian muncul, lalu mereka tumbuh dan berkembang, lalu kemudian ini yang kemudian kita intervensi, kita datangi, kita tanyai, apa yang bisa dibantu kita bantu, kita jaga intinya. Nah, fungsi tadi sebagai trigger atau pemantik itu udah berlangsung dan sekarang bisa dibuktikan dan kita juga sama-sama bisa saksikan bahwa pertumbuhannya sangat signifikan. Apakah ini tren hanya untuk ikut-ikutan saja atau mungkin akan ada tren di mana nanti mungkin akan ada sisi atau waktunya untuk lesu kembali? Iya, kalau bicara UMKM di Bima Bang, seleksi alam Bang. Seleksi alam. Seleksi alam. Selama ini kan selalu ikut-ikutan tuh. Jadi kalau pisang goreng sebelah, pisang goreng semua. Nah ini mulai kami tata, saya pribadi datangi, kemudian obrol-obrolan. Ada yang memang ikut-ikutan, lalu kemudian diarahkan. Gitu. Tapi yang ikut-ikutan, kebanyakan dia akan tidak bertahan dia. Ada juga berarti yang begitu? Ada Bang. Lalu kemudian terus yang tumbuh ini bagaimana? Nah ini karena diintervensi oleh tidak saya saja gitu kan, tapi ada beberapa teman-teman, ada pihak-pihak tertentu yang memang konsen di situ, nah ikut membantu. Sekarang alhamdulillah Bang, ada kesamaan niat kawan-kawan muda di Bima ini untuk saling membesarkan. Itu luar biasa. Iya, saya kebersamaan tanya, ya. Gimana? Apa yang kamu dapat? Yang penting bisa saling membesarkan Bang. Baik. Itulah. Tapi hati-hati satu hal Bang, disadari oleh banyak teman-teman, yang namanya pebisnis tidak boleh saling bermusuhan. Nanti rezekinya tidak ada. Gitu ya? Nah ini nih yang keren. Bang Rangga, itu kan secara pencitraan Abang ini udah kuat sekali nih. Dan saya juga pernah menyaksikan dan melihat bahwa Abang juga terjun ke politik. Itu aji mumpung kayaknya Bang ya? Apa kecelakaan? Jadi gini Bang, saya dulu kuliah ada hubungannya lah luas dengan politik, tapi saya pulang, saya memang dalam diri berjanji untuk melihat daerah saya yang begini, saya terjun ke politik, saya ngambil bagian lain saja. Nah lalu kemudian tiba-tiba memang 2 tahun yang lalu, saya kebetulan Bang dapat biaya penelitian. Jadi ada riset yang dilakukan oleh teman-teman LIPI, ada riset yang dilakukan oleh teman-teman yang di Makassar kaitan dengan elektabilitas politik Bima, kecenderungan masyarakat berpolitiknya seperti apa gitu kan. Ya sudah saya terima Bang. Nah pada saat saya terima itu kalau nggak salah sebulan apa 2 bulan sebelum orang rekrut calon legislatifnya. Belum memilih ya, jadi partai lagi menggodoknya. Terus saya pikir kalau saya kemudian penelitiannya dan di luar sistem yang berjalan waktu itu, lah saya pengamat dong, bukan peneliti gitu. Maka saya harus masuk nih. Nah terus saya lihat lagi mana kira-kira nih, kan ada partai ini yang gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Saya memilih partai yang di Bima tidak ada gonjang-ganjingnya. Lalu saya masuk dan memang riset. Murni untuk riset, bukan berniat untuk menjadi anggota dewan. Enggak. Itu berarti, bonus saja. Seandainya memang dapat berarti bonus. Aji mumpung.
Bonus. Aji mumpung. Iya, karena kan saya meneliti tentang Iya, elektabilitas. jadi ada fasilitas penelitian. Lalu Iya. abang masuk sebagai calon. Sekalipun menang berarti itu bonus berarti. Bonus amanah. Kalaupun tidak, ya sih tidak kecewa dan mengecewakan kawan-kawan. Karena itu memang riset. Sobat inspirasi, aneh nggak sih? Menurut saya aneh lah bang mereka. Ya, enggak lah bang, karena kan politik itu hanya salah satu jalan dari banyak jalan menuju kesejahteraan. Oke. Salah satu jalan dari banyak jalan mencerdaskan anak-anak bangsa. Tapi sebenarnya ada kurang puas terhadap pencapaian yang udah bang Rangga lakukan. Kalau dibilang kurang puas, iya, greget sih sebenarnya, greget gitu kan, karena kebijakan udah benar, cuman implementasi kebijakan ini kadangkala tersendat lah, terlalu banyak kepentingan dan lain sebagainya, sehingga saya greget. Kenapa kita nggak ini sekalian gitu? Ya mumpung ada itu, saya ngomong sama teman-teman, tujuan saya ini loh. Jadi jangan sampai ada money politik lah, upaya ini, upaya itu yang mencederai demokrasi ini. Terus bagaimana kalau menang bang? Kira-kira dengan elektabilitas yang ada, ya udah bonus. Dan saya terima itu sebagai amanah dan saya harus berjuang di jalur itu. Tapi kalau tidak, ya kita tidak kecewa kan? Karena berarti ini riset, hanya ikut mengalir saja ya. Tidak ada usaha maksimal atau apa ya istilah kata ya, berjuang untuk supaya ini benar-benar tercapai gitu. Kalau maksimal sih, ya ada maksimal. Tapi ikut kampanye berarti? Saya kampanye, tapi tidak dalam artian mengumpulkan banyak orang, menjelaskan seyakin-yakinnya bahwa kalau saya menang A, B, C seperti pada umumnya menjanjikan sesuatu, enggak. Mengeluarkan uang juga? Saya enggak, riset. Uang yang saya keluarkan riset. Bukan uang dalam artian, you milih gua dong. Enggak. Dibiayai risetnya? Artinya risetnya dibiayai? Iya. Yang membiayai untuk riset enggak merasa dimanfaatkan? Ya selama itu memang indikatornya mendukung untuk hasil penelitian harus terjun di dalam politiknya, terjun langsung masuk di dalam sistem. Tapi dengan konsekuensi kan gitu kan, ya sudah saya ikut gitu. Seperti itulah kira-kira. Dari yang pertama aktivitas aktif di bidang sosial dan budaya, lalu berikutnya menjadi pelaku usaha UMKM ataupun menjadi pemantik dari UMKM tadi yang beliau sebutkan. Lalu berikutnya juga ya mungkin saya bilang sih influencer atau motivator terhadap UMKM yang ada. Lalu coba-coba di bidang politik. Terakhir nih, terakhir diskusi kita ya. Terakhir yang saya dengar, abang juga ikut berkompetisi juga di dalam pemilihan salah satu komisaris dan direksi dari BUMD Kota Bima. Benar? Iya. Benar. Iya. Saya ikut. Abang nyari apa di situ? Greget. Jadi niatnya, kok ini lamban ya? Kok ini ya? Terus saya sebentar. Saya klarifikasi dulu. BUMD ini udah adakah atau baru ada? Belum ada. Jadi BUMD di Kota Bima ini baru terbentuk. Perdanya saja baru diketuk di akhir tahun 2019. Lalu kemudian proses pemilihan untuk direksi itu di 2020. Udah selesai. Dan abang terpilih sebagai? Iya, direksinya. Lanjut lagi jawaban yang tadi. Mau apa abang di situ? Saya jalan ke teman-teman, bro, ente kenapa nggak berkembang? Harusnya berkembang. Ya bang, cash flow kami sekian, modal kami begini. Sementara kami harus pesan ini itu keluar. Begitupun yang lain. Terus apa kendalanya? Ternyata dari hasil komunikasi dengan banyak kawan-kawan yang menjadi pemula, ada 3. Yang pertama kendala utamanya pendampingan. Yang kedua modal, yang ketiga pemasaran. Terus, kenapa nggak kita bikin BUMD ya, Badan Usaha Daerah, yang kemudian kita sekarang sebutnya itu Perusda. Kan di sana ada dana, undang-undangnya jelas, nggak sekedar membentuk, tapi ada tupoksi dan sebagainya. Seiring sejalan saya berpikir begitu, ya memang pemerintah kota punya niat itu. Lalu kemudian, momen nih. Ya artinya kalau saya masuk, ya insya Allah ini akan terus terdorong nih dengan dana pemerintah, tentu dengan SOP, prosedur dan sebagainya. Nah tapi kalau saya masuk atau saya tidak ngambil bagian ini, yang kemudian saya dekat dengan kawan-kawan UMKM milenial, terus kapan baru ini kita dorong bareng-bareng? Kalau kerja sendiri enggak gitu kan? Ya sudah saya ikut. Sudah terpilih?
bangga, senang, atau Innalillahi, Bang. Karena jangan bilang terjebak ya. karena ternyata bebannya berat. Oh gitu. Iya, karena ini merintis. Oke, merintis. Yang namanya Betul. merintis, wah ini di luar ekspektasi nih. Oke. Karena saya pikirnya terpilih, dilantik, lalu eksekusi. Ternyata enggak. Jadi saya harus membangun, Pak Wali sampaikan, enggak, kerjaanmu di awal adalah membentuk BUMD ini, pondasinya, itu kemudian konsisten atau sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan era hingga 10-20 tahun ke depan. Nah, kan itu butuh pikiran luas, Bang. Jadi saya harus bikin anggaran rumah tangganya, anggaran dasarnya. Saya harus bikin rencana bisnis selama sekian tahun. Lalu kemudian saya harus memetakan semua ini di era digitalisasi ini, beratnya minta ampun. Betul. Pendataan dan lain sebagainya. Karena ini awal merintis ya, Bu. Oke, berarti tantangannya jauh lebih besar dan itu lebih lebih menantang lah untuk memacu adrenalin seorang Rangga Bebuju. Dan bagi saya itu menarik, Bang. Oke. Gitu, Bang. Apa yang mau di sama lah kayak Abang nggak punya perusahaan, gimana tuh merintisnya, Bang? Berat nggak? Kan gitu. Dibilang berat sih enggak. Awal-awal sih memang dipikir sebagai secara nggak sengaja sebenarnya. Tapi karena memang dijalani dengan tekun, dengan konsisten, akhirnya ya saya memilih ini sebagai jalur hidup saya dan memilih ini sebagai pilihan. Benar. Dan tujuan saya selain itu, Bang, merebut BUMD, bukan merebut sih, ikut berkompetisi di BUMD ini. Sebenarnya saya ingin merubah paradigma masyarakat bahwa Perusda itu bukan tempat parkirnya para tim ses yang lalu misalnya. Perusda itu bukan tempat parkirnya para pensiunan di birokrat. Kan selama ini yang terbangun itu. Dan saya mau merubah bahwa sesungguhnya Perusda itu bukan kayak birokrasi yang menghabiskan uang dengan proyek-proyek yang ada. Ini sama sekali nggak ada kaitan dengan politik, berarti Abang terpilih ini? Rekomendasi atau mungkin semacam secara kenal dekat dengan seseorang di pejabat? Bukan? Bukan. Berarti melalui fit and proper test yang benar-benar fair berarti? Ya. Dan saya kalaupun karena saya diwawancara dua kali, pertama oleh memang tim seleksi yang memang kompeten, lalu kemudian di akhirnya diwawancara oleh Pak Wali sendiri. Pertanyaannya juga ya pertanyaan yang hampir semua pertanyaan itu kaitan dengan komitmen. Jadi salah satu pertanyaannya, kalau saya memberi Anda dana modal sekian, Anda bisa mengembalikan berapa ke pemerintah daerah sebagai PAD? Nah itu kan komitmen, Bang. Betul. Hanya saja lantaran tidak ditandatangani aja gitu kan. Jadi saya yakin bahwa saya mampu mengembalikan sekian. Saya membaca waktu itu di salah satu media di online, BUMD Aneka Kota namanya kan? Aneka Usaha Kota Bima. Tapi di situ ada penyertaan modal kurang lebih 16 miliar. Iya, benar, penyertaan modal dasar. Angka yang sangat besar, dan Abang mau kemana kan angka itu? Penyertaan modal dasar itu sebenarnya tidak selamanya dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk barang, aset yang sudah ada, bisa dalam bentuk aset. Misalnya ada aset pemerintah kota, lalu kemudian kami pakai, itu masuk dalam penyertaan modal. Nah, tapi kalau modal setor, istilahnya modal setor itu dalam setahun itu menurut Perda nomor 8 yang diamanahkan ke saya, Bang, itu 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar ini harus mampu dikelola dengan baik, harus mampu menghasilkan profit, dan yang terpenting sebenarnya harus mampu mendongkrak PAD melalui kan saya memilih core bisnis penguatan UMKM. Oh, core bisnisnya penguatan UMKM, seperti yang memang selama ini Abang udah lakukan ini ya. Mungkin salah satu yang karya Abang ini bukan? Kalau ini Sampana, ini karyanya teman-teman seniman Bima, seniman budayawan itu di sini. Nah, kemudian ini terbentuk, saya nggak bersama mereka dalam artian ikut nimbrung, mendiskusikan dan lain sebagainya. Tetapi semua teman-teman di sini itu teman diskusi, dan ketika mereka yang membuat ini, saya yakin jadi nih. Kayak gitulah kira-kira. Luar biasa ini, environment-nya sangat family friendly. Iya, karena kalau saya ikut-ikutan nanti bilang punya Rangga lagi kan, itu nggak enak gitu. Terlalu banyak ya. Diborong semua sama gitu Rangga Bebuju. Ya, ada Bang Gun Malingi, ada Bang Odet. Gun Malingi, Bang Odet. Iya, teman-teman diskusi. Oke. Ada banyak lah teman-teman di sini. Sip. Kembali ke direksi BUMD, kapan dilantik? Nah, itu bulan 1, Bang. Bulan Januari 2021 besok. Langkah pertamanya apa yang akan dilakukan?
Saya sih lebih ke identifikasi UMKM, karena selama ini jujur saja, mohon maaf Bang, jujur saja pemerintah kota ini belum punya zona UMKM yang teridentifikasi. Dan itu menjadi PR buat Abang, PR prioritas ya. Misalnya zona kuliner, UMKM kulinernya di mana? Berarti ada ciri khas di satu wilayah ya sebagai trademarknya gitu ya. Nah itu dulu nih Bang. Lalu yang kemudian yang kedua nih, kita belum tahu nih sampai hari ini mana UMKM mandiri, mana UMKM support pemerintah. Ada juga yang support pemerintah ya? Ada Bang, ada beberapa. Ini kan kita mesti ini dulu nih, mesti pemetaan dulu. Baru kemudian sambil penguatan kelembagaan, nanti mungkin di pertengahan 2021 itu kami mulai eksekusi. Salah satu yang akan diwujudkan oleh saya, dan saya sudah sampaikan ke banyak teman-teman bantu saya ingin mewujudkan ada namanya, saya menyebutnya etalase BUMD. Etalase BUMD. Ya, etalase BUMD itu semacam toko oleh-oleh lah, yang bukanya 24 jam. Dan itu unik dan saat ini belum ada kah di Kota Bima? Belum ada. Jadi kalau Abang nih tamu nih ke Bima, kalau mau cari sarung di sana. Sari ini di sana, jadi pindah-pindah, orang lelah di jalan. Jadi saya berusaha untuk udah sini barangmu sini. Dalam bentuk ya namanya etalase kan sampling ya Bang ya. Kalau sekedar beli 1 sampai 5 ada. Tapi kalau mau borong 50, 100 kita konekkan ke UMKM-nya. Seperti itu Bang. Luar biasa Bang Rangga. Ini juga kaitan dengan online. Jadi pemerintah kota ini sedang membangun comment center. Comment center menuju ke smart city. Jadi nanti etalase BUMD ini offline sekaligus online. Seperti itu Bang. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi saya sebenarnya angkat topi dulu buat Bang Rangga Mabuju. Ya, enggak juga Bang. Sosok muda, sosok inspiratif yang menurut kami out of the box, dan mungkin kalau ada 10 Rangga Mabuju aja di Kota Bima mungkin sangat luar biasa di Kota Bima ya. Enggak lah Bang. Yang penting bermanfaat buat Yang penting bermanfaat. Itu salah satu misi kami juga di SCPD Channel ini adalah menjadi manfaat buat sobat inspirasi, tentunya dengan berbagi inspirasi. Dan tokoh yang kita angkat adalah Bang Rangga Mabuju, karena memang menurut kami Bang Rangga Mabuju ini adalah inspiratif udah pasti iya, tapi kami secara lokal, secara kecil juga melakukan survei terkait kira-kira sosok siapa yang mau kita angkat. Salah satu yang muncul namanya adalah Bang Rangga Mabuju. Jadilah kita malam hari ini podcast dengan Bang Rangga Mabuju. Bang Rangga, ini saya harus membacakan satu pertanyaan dari salah satu tim sih sebenarnya, tim SCPD Channel ini nitip pesan, tolong bacakan pertanyaan ini kepada Bang Rangga, karena saya katanya mengenal Bang Rangga dengan baik. Tapi saya nggak perlu sebut nama ya, pokoknya salah satu anggota tim dari SCPD Channel aja. Menjadi orang hebat itu tidak mudah. Salah satu kalimat inspirasi yang sering dijadikan pijakan yakni, untuk menjadi sukses itu hanya butuh 1% bakat, dan 99%-nya adalah usaha. Saya yakin Bang Rangga orang yang sepakat akan hal tersebut. Bisa dijelaskan makna kalimat tersebut versi atau menurut Bang Rangga? Saya tidak berani mengatakan menjiplak, tapi kalau katanya Rocky Gerung, Rocky Gerung, ijazah itu hanya menandakan Anda bersekolah. Sementara kemampuan, kecerdasan itu adalah sikap dan perilaku Anda. Jadi begini, selama saya berkegiatan baik di pemberdayaan, kemudian sosial kemanusiaan, ekonomi kreatif, memang pengalaman yang menuntun. Kadangkala entah walau alam apakah ini hanya berlaku di Bima atau di banyak daerah, teori itu hanya sekedar pelengkap. Makanya benar apa yang disampaikan ya cuma 1% saja. Selebihnya bagaimana cara dan kecerdasan Anda menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan sekitar. Berarti langsung berikan satu kalimat mungkin yang tepat buat sobat inspirasi, bisa berkaitan dengan tadi, atau mungkin Bang Rangga punya kalimat tersendiri untuk sobat inspirasi. Sobat inspirasi sekalian, bahwa di dunia ini terlalu banyak orang yang menganjurkan kebaikan, tapi sangat sedikit orang yang mencontohkan kebaikan. Saya berharap kita semua adalah pencontoh kebaikan. Seperti itu, Bang. Luar biasa. Satu kalimat untuk Bojo deh. Satu kalimat untuk Bojo aja, terserah. Satu kalimat, sebenarnya ini satu. Ya bisa lah dikatakan satu kalimat kalau di Indonesia kan. Di Indonesia kan. Dan dirangkai jadi banyak kata-kata, jadi tetap aja satu kalimat. Silakan. Kalau bahasa Bimanya, kalau bahasa Bojonya, ini sebenarnya amanah, titipan, kalimat titipan dari nenek saya. Karena nenek saya lebih lama
hidup dengan nenek ketimbang orang tua. Kedekatan emosional dan lain sebagainya. Dia sampaikan 4 hari berturut-turut sebelum beliau meninggal. Bahasa Bima ya, Bang? Boleh. Karena itu yang disampaikan bahasa Bima. Ana rezeki itu wati mainta tadir wati mainta dembira danar dembi. Tapi namai ta tadir tedi. Rahma rumah talanai wati mainta wawir lako pala namai ti iwar weki jaga weki horu iwa. Sederhananya kalau di Indonesia kan adalah rezeki itu tidak datang dari harta warisan atau warisan dari orang tuamu, tapi dia datang dari apa yang kau perbuat dan apa yang kau lakukan. Sementara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang dari segala sesuatu yang buruk, apapun yang buruk, tetapi ia datang dari silaturahmi, persaudaraan dan pertemanan yang kau bangun selama ini. Jaga diri, bantulah saudaramu. Luar biasa, ya, keren dalam banget sobat inspirasi sekalian. Oke, sebagai putra Danang Bojo, saya ingin menantang Bang Rangga, coba tunjukkan sesuatu hal yang memang menyimbolkan atau menggambarkan, oh saya ini Bima loh gitu. Boleh terserah mau seni atau apa deh, terserah Bang Rangga. Harus loh satu, soalnya kita setiap sesi kita selalu kasih tantangan kepada para tokoh inspiratif kita. Iya, ini jadi masalah saya nih Bang. Saya ini lebih ke penikmat, lalu kemudian mengamati jika ada yang keliru didiskusikan dan diluruskan. Tapi kemudian menjadi penampil itu belum pernah Bang. Ini tantangan. Wajib ya sobat inspirasi ya. Siap. Iya. Apa ya, nyanyi aja. Nyanyi, boleh. Ya, satu bait boleh. Satu bait aja lah, jangan terlalu panjang. Pasapu moncarambingmu ari wipit. Sudahlah, itu aja. Luar biasa. Oke lah, cukup. Yang penting udah ada keberanian untuk menjadi penampil ya. Keluar dari sosok Rangga yang selama ini yang udah dikenal hanya sebagai trigger dalam bidang UKM dan inspirasi. Tapi tadi walaupun cuma satu bait, lah nggak apa-apa sobat inspirasi ya. Siap. Oke Bang Rangga, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan karir barunya Bang Rangga nanti bisa sukses, bisa lancar dan tentunya membuahkan hasil yang sangat maksimal untuk yang memberikan amanah. Sebelum itu Bang, apa tuh? Ini menarik nih. Saya boleh ngajak teman-teman untuk subscribe? Oh, boleh. Iya ya. Boleh banget, sangat-sangat diperlukan. Saya sebenarnya tidak dibisikin, tetapi dari pertanyaan-pertanyaannya ini memang mengarahkan jadi SCPD channel ya. Itu kalau dilihat dari pertanyaannya dari tadi memang menarik dan mencoba mengupas sosok dan sangat inspiratif. Baik. Jadi kalau boleh nih, dan harusnya boleh sih sebenarnya. Karena ini era digital 4.0 dan memang dunia kita sekarang saat ini dunia digital di mana dunia itu hanya di ujung jari saja. Betul. Saya minta ke teman-teman subscribe, like and share SCPD channel. Benar ya Bang ya? Betul. Social Culture Podcast. SCPD channel. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau boleh nge-like dong. Ya, subscribe. Iya dong sobat inspirasi, tolong di like ya demi supaya kelancaran kami, supaya bisa makin eksis lagi untuk memberikan inspirasi buat sobat inspirasi. Intinya inspiratif. Siap kalau begitu. Oke sobat inspirasi, demikian ulikan kami malam hari ini dengan sosok inspiratif kita Bang Rangga Babuju. Ya mudah-mudahan apa yang tadi udah kami kulik dan kami suguhkan pada sobat inspirasi kalian bisa menjadi inspirasi. Sampai ketemu lagi di tokoh inspirasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.